Anda kembali menyaksikan Breaking News TV One, pemirsa. Kami mendapatkan informasi mengenai salah satu korban luka, pemirsa, dalam kecelakaan di gerbang tol 2 Ciawi yang menceritakan kronologi sebelum peristiwa kecelakaan tersebut terjadi. Salah satu korban ini sempat mengalami kendala saat menempelkan kartu e-tol. Hingga kemudian suami korban pun keluar mobil dan saat itulah suara dentuman keras terdengar hingga akhirnya truk tronton menghantam mobil yang mereka tumpangi. Dan berikut adalah keterangannya. Itu kalau suami saya nggak bisa dipakai. Terus kata Bapak Sapam, nanya ke Bapak Sapam, katanya nanti tunggu yang belakang. Kata suami saya tuh ngambil duit dulu, ntar langsung bayar, langsung berangkat. Itu nggak taunya teh kayak nggak sadar gitu Pak, langsung terjadi itulah kecelakaan. Suami saya teh keluar di sebelah kanan, jadi mungkin kena benturan dari mobilnya itu. Sekarang udah nggak ada lagi. Ibu, lukanya apa aja Bu? Ya. Lukanya di bagian apa aja? Ini kepala sama tangan, ini sebelah sini itu sakit. Sama anak ibu? Iya, anak saya ini. Ibu, pada saat kejadian sempat ada suara dulu nggak atau tanda lah minimal? Jadi kayak langsung gitu Pak, nggak ada tanda-tanda kayak gimana, nggak ada sama sekali. Jadi ibu pada saat mobil di gerbang tol itu sempat nunggu dulu, kenapa? Iya. Kenapa? Pan e-tolnya nggak bisa kebuka Pak. E-tolnya siapa? Suami saya. Oh. Jadi suruh nunggu sama yang mobil belakang, mau minta tolong. Suami saya turun, katanya ambil uang di tas. Nah, saya ngambil, nggak tahu langsung itu kejadian itu. Di mobil ibu siapa aja? Anak saya, suami cuma di luar. Terus ini berlima. Berlima. Saya. Mau kemana ini? Mau ke Bekasi. Ke Bekasi. Ke Tambun. Dari mana? Dari Sukabumi. Emang tinggal di Sukabumi? Iya, saya tinggal di Sukabumi. Pemirsa, kita akan kembali menyapa rekan Leo Chandra yang saat ini di lokasi kecelakaan. Bagaimana kemudian kondisi arus lalu lintas di sana, Leo? Apakah terjadi antrian kendaraan di depan gerbang tol? Ya, baik Fahada ini dan juga pemirsa TV One. Jika tadi Fahada ini sempat berkata bahwasannya apakah ini terjadi antrian yang cukup panjang, benar sekali Fahada. Bahwasannya untuk di tol Ciawi 2 ini sendiri ada 4 tol dari sisi kiri saya. Ini tidak beroperasi, tidak dibuka seperti itu, dan 4 sisi di sebelah kanan ini dioperasikan untuk para pengguna mobil melaju dari tol Ciawi menuju ke Jakarta. Seperti yang terlihat Fahada dan juga pemirsa, bagaimana kepadatan dari kendaraan yang didominasi oleh kendaraan mobil pribadi. Kemudian ini ada bus dan ada juga sejumlah truk dengan muatan besar seperti itu juga melintas dari gerbang tol Ciawi 2 Bogor, Jawa Barat. Dan sampai saat ini pihak kepolisian masih terus melakukan pengamanan arus lalu lintas di gerbang tol Ciawi 2 ini. Mengingat bahwasannya yang dipergunakan ataupun yang dibuka hanya 4 gerbang tol yang berada di sebelah kanan. Artinya 4 tol di sebelah kiri ini sedang masih dilakukan pembersihan. Mengingat bahwasannya lokasi tempat terjadinya kecelakaan maut kemarin yang terjadi pada pukul 23:35 waktu Indonesia Barat ini masih dilakukan pembersihan oleh pihak Jasa Marga. Sehingga kepadatan terjadi di gerbang tol Ciawi 2 yang dipergunakan hanya 4 gerbang tol sebelah kanan saja. Dan informasinya bahwasannya untuk sampai saat ini pihak dari Jasa Marga masih terus melakukan pembersihan di lokasi tempat kami mengabarkan, yaitu di gerbang tol Ciawi 2, dan berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk mengatur arus lalu lintas di kawasan gerbang tol Ciawi 2. Bahwasannya dari kecelakaan maut ini 8 orang diketahui meninggal dunia di lokasi kejadian, yaitu di gerbang tol Ciawi 2, dan 11 orang lainnya mengalami luka-luka akibat kecelakaan ini. Kecelakaan terjadi pada pukul 11:35 malam waktu Indonesia Barat pada Selasa 4 Februari 2025.
keterangan langsung dari Kapolresta Bogor Kota Kombes Eko Prasetyo yang mengatakan bahwasannya kronologi truk dengan muatan galon ini melaju dari arah Ciawi menuju ke Jakarta. Kemudian truk ini mengalami remblong sehingga menabrak rangkaian kendaraan yang sedang melakukan transaksi pembayaran e-tol di gerbang tol Ciawi 2. Dan terlihat juga bangunan gerbang tol dan juga mesin tol ini terlihat hancur sehingga pihak Jasa Marga masih terus melakukan pembersihan di lokasi tempat kejadian kecelakaan maut yang terjadi pada Selasa kemarin malam. Dan dapat terlihat di layar kaca Anda pemirsa bagaimana kecepatan dari kendaraan roda 4 atau mobil pribadi ini memang diantisipasi dengan mengurangi kecepatan untuk menghindari adanya kecelakaan lagi ataupun kecelakaan susulan. Dan pihak kepolisian masih terus berkoordinasi dan juga mengatur lalu lintas. Dan itu dia laporan yang dapat kami laporkan langsung di lokasi tempat kami melaporkan saat ini. Kembalikan dari studio Fahada. Baik Leo, kita akan kembali ke pengamat transportasi, ada Ibu Ruthana. Bu Hana, ini supaya kejadian seperti ini tidak terulang lagi ke depannya, apa rekomendasi yang bisa disarankan oleh Bu Hana selaku pengamat transportasi? Oke. Saya pikir kita harus dengan jujur ya bahwa perawatan rutin dan pemeriksaan rutin itu harus dilakukan oleh semua pihak. Karena ini adalah kendaraan yang harus melewati suatu uji kelaikan darat, maka pihak dari Dishub, Dinas Perhubungan tiap daerah juga harus melakukan pemeriksaan rutin dan membuat suatu surat yang tegas supaya pengusaha atau pemilik kendaraan melakukan perawatan dan pemeriksaan rutin. Perawatan rutin seperti kita ketahui, setiap orang yang punya mobil ini pasti harus memastikan rem, kemudian persignalan ya, lampu-lampu, kemudian periksa kondisi pet rem, terutama untuk mobil-mobil kendaraan yang besar. Kemudian rotor rem, periksa juga selalu selang rem, karena inilah yang sangat mempengaruhi kinerja pengereman dari mobil-mobil besar. Pemeriksaan rutin ini adalah selalu dilakukan tidak hanya pada sistem pengereman, tapi juga kondisi ban, kondisi kendaraan. Kondisi ban juga sangat mempengaruhi kinerja rem berfungsi atau tidaknya. Kalau kita menggunakan ban-ban dengan vulkanisir atau ban gundul, biasanya ban pelontos, nah ini akan mengurangi kinerja rem ketika harus melakukan pengereman, baik itu mendadak atau tidak. Tapi jangan terlalu sering menggunakan pengereman dengan mendadak, karena itu juga akan sangat cepat merusak atau menurunkan kinerja rem itu sendiri. Nah, kemudian kita harus juga melihat cuaca, apakah ketika kita berkendara curah hujan lagi besar atau tinggi ya. Nah, ini sangat ekstrim untuk kinerja rem berfungsi bisa lebih baik. Kalau cuaca ekstrim. Ya, pemeriksaan rutin perlu dilakukan untuk sistem pengereman dan juga kondisi ban ya sebelum melakukan perjalanan. Terima kasih Ibu Ruthana sudah bergabung bersama dengan kami di Breaking News TV One. Pemirsa, usai jeda berikut Breaking News TV One akan kembali untuk Anda.